Hi guys, welcome back to Experience dan ini adalah Asus V16 3056 GB Core 5 Core 5 210H yang gua berhasil beli di harga 13 juta. Kenapa gue bilang berhasil? Karena sekarang harganya sudah AKA 17 juta. Dan gue udah nggak ngerti lagi gimana ceritanya bisa 3056 GB yang keluar tahun 2023 sebagai entry level terendah bisa di harga 17 juta. Dan menurut gue sih kalau di harga 17 juta terus diminta di harga 17 juta dengan 3056 GB menurut gue sangat tidak worth it. Tapi karena gue berhasil dapet di harga 13 juta bukan 17, gue masih bisa rekomen kalau kalian dapetin harganya di 13 juta. Nah sebenarnya apa sih yang didapatkan di 13 juta tersebut? Gak beda jauh sebenarnya. Gue pernah review juga yang mirip-mirip, yaitu Nitro V15 waktu itu. Dia itu sebenarnya Core i5 13420H. Ini lebih yang barunya aja. Dia sekarang di Core 5 210H. Dan ya karena dia cuma refresh sedikit, GPU-nya masih sama, dia nggak beda jauh dengan hasil gaming yang pernah gue tampilkan di video sebelumnya. Ya BTW, kita akan lihat unboxingnya terlebih dahulu sebentaran di sekarang. Satu di selotip belakangnya. Nah, ini dia laptopnya. Hati-hati. Nah, Asus V16. Iya. Intel Inside. Coba kita lihat Intel Inside. Oh, dapat tas nih kayaknya. Iya, dapat tas Asus. Keren juga kayaknya tasnya. Buang dulu. Kosong. Cuman buat ngisi. Dan ini dia laptopnya. Kita lihat dulu kotak di sebelah sini apa. Deng. Masuk ke dalam juga di bawahnya. Ya udah, kita buka dulu laptopnya deh. Asus V16. Kita buka. Nggak terlalu berat, cukup enteng dan nggak kelihatan gaming sama sekali. Aduh, udah mulai patah-patah. Apakah terlalu panas? Mungkin terlalu panas. Yap, definitely terlalu panas. Kita pause dulu sebentar. Oke, balik lagi unboxing. Kita habis stop dikit ya karena tadi overheat kameranya. Lebih tepatnya HP-nya sih ya. Jadi ini adalah laptopnya. Iya. Dia ada power. Ini power, HDMI, Type A, Type C, headphone combo jack. Di sebelah sini ada Type A lagi. Dan ini power brick-nya. Iya. Powernya dia 150 watt.
sama sekali nggak kelihatan gamingnya, nggak kayak Asus TUF. Ini Intel Core 5 RTX, Asus support, stiker-stiker biasa lah. Ya, itu unboxingnya. Dan sekarang kita balik lagi ngomongin tentang gamingnya. Dan hasilnya ya nggak terlalu bagus, tapi karena dia masih 1080 ya, tapi dia 16 in BTW. Sebelum kita masuk ke gamingnya, gue jelasin dikit dulu tentang laptopnya lagi. Dia ini 16 in, artinya dia 16:10 di 1080p, atau karena dia ada 16:10 dia itu 1200p. Nah, dari resolusi tersebut hasil yang didapatkan itu apa? Pertama, Cyberpunk gue selalu pakai ultra dan gue selalu pakai resolusi native dari laptopnya. Dia itu di 37 fps, kayaknya nggak beda jauh juga sama yang sebelumnya pernah kita tes. Terus di Assassin's Creed Origin dia juga di sekitar 58 fps. Lalu di GTA 5 dia itu ada di sekitar 70 fps. Kalau udah terlalu intens sih bisa drop sampai di 50, 60, tapi dia cukup konstan di 60 sampai 70 fps, dan kayaknya bisa dibilang 70 fps juga, apalagi waktu gua running benchmarknya. Ya, jadi kalau kita ngomongin performa nggak beda jauh. Mungkin kita lebih ngomong tentang laptopnya ya, daripada jeroan yang memang mirip-mirip aja di harga yang tadinya di 13 juta tersebut, 11 sampai 13 juta. Ya, jadi sebenarnya apa sih yang didapatkan dari laptop ini? Pertama, tampilannya seperti ini. Dia itu 16 in dan tampilannya sangat tidak gaming ya. Jadi cukup sleek, bisa dibilang dia cukup profesional. Tapi yang jadi permasalahan, namanya dia adalah budget laptop, ini semua full plastik. Dan karena dia 16 in, baterainya juga cukup bagus. Gue udah pakai beberapa hari. Dia untuk seharian gue pakai di kantor tanpa gue perlu pakein battery saving mode, dia cukup aman. Kalau nggak salah dia di 77 watt hour. Gak butuh memang terlalu gede, dan memang Intel yang Core 5 bukan Core Ultra itu nggak terlalu hemat baterai. Dan gue juga nggak banyak otak-atik settingnya di dalam. Mungkin kalau mau dibikin lebih hemat juga bisa, mungkin dari dianya sendiri. Dan yang buat gue paling penting dari laptop ini, selain dari baterainya, adalah dari coolingnya. Gue ada bikin shorts, entah udah dari sebelum, tapi gue membandingkan antara thin and light dengan gaming laptop, dimana gue yakin banget bahwa gaming laptop itu akan jauh lebih jauh lebih awet longevity-nya dibandingkan dengan thin and light. Kenapa? Karena dia punya cooling yang lebih bagus. Kita bisa lihat dia sendiri di sini lebih tebal dibandingkan thin and light, tapi sebenarnya dia nggak terlalu tebal juga, dan berat dia itu cuma di sekitar 1,8 kilo tanpa charger. Dengan charger ya dia naik-naik juga, tapi nggak terlalu berat juga. Tapi sebenarnya memang dia nggak berat karena chassisnya yang plastik semua. Nah, karena dia plastik itulah yang bisa bikin enteng, tapi feel-nya tadi balik lagi gue bilang kurang enak. Dan yang bermasalah dari tampilan sininya adalah dia sangat fingerprint magnet ya. Dia bener-bener narik fingerprint banget, sidik jari itu nempel semua di sini. Tapi selain dari itu semuanya enak, dan yang terpenting dia juga masih susah. Sebenarnya masih bisa one hand open. Iya, gue nggak tahu kelihatan apa enggak di sini. Iya, jadi ini bukan ada kameramen ya, tapi ini gue pakai gimbal gue biar dia bisa ngikutin di mana gue jalan, karena dia ada AI-nya. Lihat videonya waktu gue unboxing waktu itu. Ya, dia masih bisa one hand open. Keyboardnya cukup standar menurut gue, nggak yang enak-enak banget, dan tentunya dia pasti membran. Tapi yang enak dari sini adalah trackpad-nya. Menurut gue trackpad-nya cukup gede dan cukup enak dipakai ya. Kadang-kadang kalau nggak diklik dia suka nggak mencet. Kalau di tap doang dia suka kadang-kadang nggak mencet, tapi
ya nggak terlalu ngefek segitunya lah, apalagi kalau dipakai buat gambar. BTW ini dipakai untuk arsitek atau pokoknya ya orang yang suka pakai gambar technical drawing lah ya, pastinya akan lebih sering pakai mouse daripada pakai trackpad. Dan dia juga punya gestur lebih, jadi di pinggir sini bisa di drag. Ini kalau nggak salah yang sebelah sini itu buat volume, sebelah sini buat brightness, dan yang di atas bisa untuk track maksudnya track itu dalam, kalau nonton YouTube, video, musik, dia bisa majuin track atau mundurin tracknya. Dan dia ada gestur juga di sebelah sini untuk masuk My Asus something lah, gua nggak terlalu banyak pakai. Tapi ya itu sesuatu yang good to have juga kalau memang kalian suka ngotak-ngatik laptop yang kalian punya. Dan yang berikutnya perlu dibicarakan adalah layarnya. Ya, layarnya yang 16:10 di 1200p. Menurut gua brightness-nya itu cukup untuk dipakai di dalam ruangan, dipakai di luar pun belum pernah. Tapi menurut gua ya cukup lah, kita harus mawas diri terhadap barang yang kita beli. Seingat gue ini cuman sekitar 300 nits atau 400 nits, mungkin nggak nyampe 400 nits, di 144 Hz. Mungkin detail lengkapnya ada di video. Iya. Dan IPS tentunya, belum OLED. Ya, mungkin nothing special lah ya dari layarnya lah ya. Dia yang penting dia udah 1610, 16 in, 16:10 maksudnya, 16 in. Dan menurut gua colornya pun enggak terlalu yang washed out banget, dia masih bisa menampilkan warna yang cukup baik. Dan speakernya juga fine. Gua nggak bisa bilang speakernya oke banget juga, karena ya dia bottom firing speaker, tapi menurut gua volumenya masih lebih bagus dibandingkan waktu kita review Nitro V15, karena suara fan-nya pun nggak segaring suaranya Nitro V15 waktu itu, waktu kita review. Jadi spek 13 juta itu apa yang didapatkan? Di 13 juta itu yang didapatkan adalah Core 5 210H, RTX 3050 6GB, 8GB RAM DDR5, dan 512GB untuk SSD-nya. Gua nggak pernah nyangka bahwa 8GB untuk dipakai gua pribadi, belum main game, cuma multitasking, itu ternyata nggak semulus itu. Karena gue cuman buka Microsoft Edge, ya memang banyak tabnya, sambil buka Excel, beberapa banyak file Excel, dan juga beberapa file Word, sambil beberapa PDF. Dia waktu gue lagi ngedit PDF, dia udah nge-lag. Cukup kaget karena sebelumnya belum pernah gue bikin laptop gue nge-lag cuman karena buka file-file tadi. Tapi ternyata pas gue cek, ya dia punya memori sudah kepake sampai 90%. Jadi memang yang dibilang memori 8GB itu sangat minimum, memang bener-bener sangat minimum. Kalau bisa kalian cari yang 16GB. Tapi kalau memang nggak bisa 16GB, ya 8GB sebenarnya sudah batas dari, sudah cukup juga gitu loh. Tapi ya namanya kita manusia ya, kadang-kadang yang dibilang cukup belum tentu secukup itu juga. Dia BTW masih bisa ditambahin, jadi nice. Masih bisa ditambahin satu stick RAM di 16GB juga masih bisa, maksimum 32GB. Tapi dengan harga RAM yang cukup mahal, kayaknya ditahan-tahan dulu aja, belum tentu sebutuh itu. Karena gue pakai main game pun masih cukup lancar. Tadi kita udah sebut soal FPS-nya sebagian ya. Ya jadi mungkin reviewnya nggak terlalu panjang, karena kalian juga belum tentu bisa dapetin lagi barangnya di harga yang sekarang ini. Justru yang mau gue sebutkan adalah untuk jangan sampai kalian beli
barang di harga yang tidak sewajarnya. Ya, memang kondisi dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu RAM juga masih dalam shortage, untuk SSD juga. Tapi PSA mungkin ya, pesan buat kalian semua yang memang lagi nyari laptop, jangan memaksakan budget. Kalau laptop lama masih bisa dipakai, mending dipakai dulu. Gue tetap beli ini, kenapa? Karena udah nggak bisa dipakai laptopnya. Jadi mau nggak mau juga memang mesti ganti laptop. Dan gue masih bisa dapet ini 13 juta karena besokannya sudah berubah harganya menjadi 17. Di harga 17 juta, gue mendingan nambahin dikit. Nggak dikit-dikit banget sih, mungkin sekitar 3 jutaan. 10-20% di 20 juta, 21 juta untuk dapetin 50-50. Kenapa? Karena menurut gue 50-50 itu sekarang lagi di sweet spot banget. Di harga 21 juta kita udah dapet yang VGA atau GPU di 8 GB. Itu bahkan sama VRAM-nya dengan waktu gue beli laptop yang sebelumnya, yang Lenovo Legion Slim 5. Dan sekarang RTX 5050 sudah di 8 GB. Menurut gue sih daripada kalian maksain beli 3050, karena paling murahnya di 3050, mending kalian nyari yang tanpa GPU sekalian atau naikin ke 5050 atau 4060 kalau masih ada di harga yang cukup normal juga ya. TUF A16 itu juga harganya di sekitar 20 juta, 21 juta dengan RAM 16 GB. TUF A14 BTW akan ada videonya, jadi ditunggu. Itu di sekitar 24 juta dengan 32 GB RAM dan 512 SSD. 5050 juga, RTX 5050. Jadi menurut gue Omen Max, enggak Omen Max ya, HP Omen HyperX itu juga di sekitar 21 juta, 22 juta untuk RTX 5050. Jadi meskipun barang yang gue review adalah barang ini, gue nggak bisa rekomen barang ini ke kalian karena harganya sekarang yang sangat mahal. Jadi mungkin itu aja video dari gue kali ini. Gue akan kasih short juga untuk kalian kalau kalian lagi mencari laptop, kurang lebih apa yang mesti dicari. Jadi itu aja buat video kali ini dan see you in the next video.